Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman semua peternak bebek petelur, subscriber di seluruh Indonesia, saya Kang Ucep ingin mencoba menjawab pertanyaan Pak Kiki dari Bandung. Sebenarnya saya bukan ahli bebek, tapi ini saya belajar dari pengalaman bertahun-tahun memelihara bebek, dan juga dari belajar dari orang yang sudah paham tentang bebek. Saya ingin menjawab Pak Kiki ya, katanya sudah berbulan-bulan bebeknya itu tidak bertelur, teman-teman ya. Jadi Pak Kiki dari Bandung ini punya bebek, belinya katanya, kata yang menjualnya bayah 56 totalnya, jadi 54 ekor betina dan 2 ekor jantan gitu. Sudah lama dipelihara tapi ternyata tidak bertelur juga gitu. Kemudian Pak Kiki mengirimkan videonya ke saya lewat WhatsApp, dan juga saya tanya berapa porsi pakannya. Nah, di situ saya lihat ya, yang pertama dari segi kandangnya ya teman-teman ya, itu halamannya ya, halaman bermain bebeknya itu, ini kan semi intensif saya lihat, cuman halaman bebeknya terlalu luas ya. Ini sangat luas teman-teman ya. Memang ini bagus kalau untuk hobi-hobian ya. Misalkan kita ada punya beberapa ekor bebek, halamannya luas, ada kolamnya gitu ya. Kita lihat bebek berenang-renang di situ kan. Itu kalau untuk hobi-hobian cukup bagus ya teman-teman ya, untuk pemandangan mata ya. Tapi kalau untuk bisnis ya, kita cari kita ambil efisiensinya. Beternak bebek dengan halaman yang cukup luas itu bisa mengakibatkan biaya pakan membengkak. Kenapa? Karena bebek itu akan banyak memakan energi dengan berenang, berlari sana, berlari sini, jalan terus ya kan, jalan-jalan terus dia di halaman. Nah, ini akan menguras energi ya teman-teman. Sama kita juga kalau banyak bergerak akan kecapean. Jadi makanan kita semua habis untuk tenaga. Pertanyaannya, apakah bebek akan bertelur? Tetap bertelur, tapi akan mengakibatkan pembengkakan di pakannya. Jadi porsi pakan itu bebek petelur itu kan 1,4 sampai 1,8 ons. Nah, kalau di umur begini, ini halamannya sangat luas, ini bisa di atas 2 ons teman-teman ya. Sekali lagi, kalau untuk hobi-hobian sedikit misalkan kan, atau misalkan bagi yang punya duit 50 ekor juga tidak masalah. Kalau untuk hobi-hobian tidak masalah ya, makanannya banyak, di atas 2 ons. Kenapa di atas 2 ons? Karena yaitu tadi, si bebek banyak bergerak, otomatis banyak membutuhkan energi, dan energi ini dari makanan. Jadi si bebek itu akan cepat lapar lagi, sehingga produktivitas telurnya akan menurun. Toh kalaupun misalkan sama, misalkan tetap 75% misalkan, telurnya itu akan kecil-kecil ya. Ini pengalaman saya dulu, kecil-kecil, dan lebih parah lagi kalau dia telurnya akan terus berkurang. Cuman kelebihannya ya, kalau ada kolam begini, si bebek ini memang akan sehat teman-teman ya. Ini dia sering mandi, badannya bersih, zat imunnya biasanya kuat, dan mineralnya itu kita tidak perlu ngasih banyak-banyak. Mereka imunnya kuat, cuman ya itu tadi, dari segi
produktivitas bertelurnya jadi berkurang. Sekali lagi pada Pak Kiki ya, halaman luas ini boleh kalau untuk hobi-hobian, untuk kita lihat-lihat bebek berenang bermain ya. Tapi kalau untuk bisnis dengan jumlah yang banyak, ini akan tidak efisien ya, di segi pakannya ya, pakannya akan boros. Kemudian saya tanya ya, yang kedua nih ya, poin yang kedua saya lihat, saya tanya berapa porsi pakannya. Ternyata di 56 ekor itu hanya dikasih 3 kilo sore, 3 kilo pagi ya. Jadi 6 kilo per hari. Nah, itu sangat kurang ya teman-teman. Sekarang kalau misalkan satu bebek itu memakan porsi makan yaitu 1,8 ons, itu kalau 56 ekor sekitar 10 kilo ya, 10 kilo. Nah, sedangkan ini bebek 56 ekor hanya dikasih 6 kilo. Tentu saja ini sangat kurang ya, sangat kurang, apalagi si bebek ini dibiarkan dengan halaman yang cukup luas ya, tambah ada kolam renangnya lagi di situ. Bebek akan hilir mudik ke sana kemari, kemudian berenang lagi, maka habis ya. Oh ya, tadi Pak Kiki katanya kemarin tuh Pak Kiki ngasih tahu telurnya hanya satu, kadang tidak ya. Dari 56 ekor hanya satu, kadang tidak bertelur sama sekali. Nah, itu tadi. Jadi si bebek ini keasikan membuang energi daripada bertelur. Lari sana lari sini, berenang sana berenang sini. Pakannya hanya 6 kilo lagi. Seharusnya dengan halaman yang luas begini malah harus di atas 10 kilo ya teman-teman. Jadi per ekornya di atas 2 ons. Ini bisa 2,2 ons ini kalau halaman luas begini. Terutama dia harus banyak memakan jagung atau dedak ya, untuk karbohidrat, sumber energi. Jadi wajar saja kalau hanya bertelur satu atau tidak bertelur sama sekali. Jadi ini dari pakannya aja jelas kurang, hanya 6 kilo. Seharusnya dengan halaman luas begini bisa 12 kiloan, ini 2 kali lipatnya. Kemudian poin yang ketiga teman-teman ya, saya amati dari segi ransum pakannya. Katanya ransum pakannya itu Pak Kiki memakai siping, aron, dan keong kalau nggak salah. Saya kurang tahu siping di sana itu apakah sama dengan yang saya pakai di Bogor. Yang jelas dulu buat ayam katanya bagus. Nah, tidak ditambah mineral ataupun vitamin sama sekali ya teman-teman ya. Jadi tidak dengan tidak pakai konsentrat. Kemudian pakan tadi sudah dijelaskan kurang ya. Kemudian tidak dikasih asupan vitamin bebek petelur dan mineral ya. Mungkin mineral kalau dia halaman luas begini tidak perlu terlalu banyak juga, tapi sebaiknya tetap dipakai. Mineral itu untuk ketahanan tubuh dan cakap telur ya. Maksudnya untuk supaya dia, biasanya yang pakai mineral itu yang kandang intensif
atau semi intensif dengan halaman sempit, jadi tidak banyak terpapar matahari. Jadi si pakannya itu tadi, ransum pakannya sendiri saya masih meragukan ya teman-teman, karena kalau dikasih keong, artinya keong itu kan harus mencari, dan kadang kita ini malas teman-teman ya, tidak bisa setiap hari nyari keong. Keong itu bagus untuk pakan bebek petelur, tapi apakah kita sanggup setiap hari mencari telur, mencari keong? Nah itu jadi permasalahannya. Kalau sekarang dikasih keong, besoknya lagi enggak, besoknya lagi dikasih keong, besoknya lagi enggak, itu akan, bebek itu akan stres, dan yang itu tadi akan keluar rontok bulu. Rontok bulu salah satunya stres karena pakan yang gonta-ganti ya teman-teman. Jadi ini saya sarankan kalau memang dia Pak Kiki ada shipping, bisa campur dengan pur ayam petelur, dengan posisi shippingnya 2, ayam petelurnya 1 ya, artinya 2:1 shipping banding pur ayam petelur, tambah dengan mineral dan vitamin secukupnya. Nah apabila itu tidak misalkan itu kan alternatif pertama, alternatif kedua seperti biasa, dedak sama konsentrat dengan perbandingan 1:3, sebanyak 1,8 ons per ekor ya per hari. Jadi kalau lebih bagus lagi tambah jagung, karena ini halamannya cukup luas ya. Kalau tidak keberatan sih ini Pak Kiki bisa dikurangi halamannya ya, halamannya itu dikurangi jadi kalau untuk 50 ekoran itu sekitar 3 kali 5 sudah cukup ya sebenarnya untuk halamannya, jadi tidak terlalu luas. Kalau bisa lagi si bebek itu tidak kehujanan, kalau kehujanan itu pasti produktivitas akan menurun kembali. Kemudian mungkin ada pertanyaan, mengapa bebek yang di angon ya itu telurnya banyak juga misalkan ya. Ya itu kan sistem angon, lain dengan sistem kandang. Sistem angon itu pakannya gratis. Ya di angon gitu saja, mereka makan sepuasnya. Asalkan di sawah itu terdapat sumber makanan, kita tidak perlu nyari pakan buat bebek. Nah, dan bebek angon itu kalau perlu kita ketahui itu pasti makannya akan banyak. Kenapa banyak? Ya tentu saja banyak karena energi sangat banyak terkuras untuk mencari makan untuk dia berkeliaran di sawah tersebut. Ya, bisa jadi sumber energinya itu dari bekas padi ya, bekas padi panen petani, gabah, dan keong-keong ya, juga cacing-cacing lah di situ untuk sumber proteinnya. Jadi itu sistem angon lain lagi ya teman-teman, dan itu pasti lebih dari 2 ons per ekornya itu, sehingga mereka tetap bertelur. Itu pun kalau sawahnya ada sumber makanan, kalau tidak ada jong juga. Nah, gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi kepada Pak Kiki yang di Bandung, ada baiknya halamannya dikurangi, kemudian porsi pakannya ditambah, kemudian ransum pakannya ya, campurannya juga harus diperhatikan seperti yang saya bilang tadi, campur dengan mineral dan vitamin Super Vitafit, bisa dipesan ke Kang Hendy, atau kalau enggak tanya aja vitamin bebek petelur, vitamin bebek petelur. Itu aja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.